Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita seru berjudul Six Sense, bercerita tentang kisah seorang psikolog anak, mulai merawat dan membantu seorang bocah lelaki yang mengaku bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah manusia yang telah meninggal yang membuatnya setiap hari ketakutan. Nah, bagaimanakah dokter ini membantunya dan menyelamatkannya? Penasaran? Selamat menonton. I see dead people all the time. Come on. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna yang mengambil sebotol bir tua di ruang bawah tanahnya untuk merayakan keberhasilan suaminya. Beberapa menit kemudian Anna menghampiri suaminya yang bernama Malcolm, seorang dokter psikolog anak yang bertugas di Philadelphia yang berkat kegigihannya kini sedang memandangi penghargaan yang baru diterimanya dari wali kota Philadelphia. Akhirnya dengan bangga mereka pun hendak merayakan keberhasilan mereka dengan menjadikan malam itu sebagai malam yang spesial bagi mereka berdua. Namun tiba-tiba, ketika mereka melihat kaca jendela kamar mereka yang pecah, mereka pun mendadak terdiam dan waspada. Lalu dari belakang, sekelebat bayangan seseorang masuk ke kamar mandi mereka. Dan ketika Malcolm mendekati kamar mandinya, ia dikejutkan dengan seorang pria tanpa busana kini berdiri di sana dengan tatapan putus asa. Lalu pria itu pun mengingatkan Malcolm siapa dirinya. Pria itu mengatakan bahwa Malcolm gagal menyembuhkannya dan meninggalkannya selama 10 tahun. Akhirnya Malcolm mengenal pria itu sebagai anak yang bernama Vincent yang dulu ditanganinya dan meninggalkannya. Dan ketika Malcolm mencoba meminta maaf dan membujuknya untuk mencoba akan membantunya lagi, tiba-tiba Vincent mengambil pistol yang dibawanya dan menembak Malcolm, kemudian Vincent juga bunuh diri. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu kemudian. Malcolm kini duduk di seberang sebuah rumah anak kecil bernama kita sebut saja Ben dengan data Ben di tangannya. Tak berapa lama, seorang anak kecil berusia 9 tahunan keluar dari rumah itu dengan berlari cepat. Ben menuju sebuah gereja tak jauh dari sana, dan Malcolm pun mengikutnya. Setelah memasuki gereja, Malcolm melihat Ben kini tengah bermain orang-orangan sendirian di balik kursi di sana. Ia pun mulai mengajaknya bicara dan memperkenalkan diri. Ben yang awalnya ketakutan pun mulai berbicara dengan Malcolm. Ketika Malcolm melihat bekas goresan di tangannya Ben mengatakan sesuatu dalam bahasa Latin yang ia tidak mengetahui artinya. Setelah itu Ben pun pergi dan mengambil salah satu patung kecil Yesus di sana. Malamnya, Malcolm kembali ke rumahnya dan mendapati meja makan dengan satu piring bekas makan istrinya dengan sebuah catatan. Ia juga mendapati istrinya telah tidur dan sepertinya ia merasa kedinginan setelah Malcolm duduk di sampingnya. Malcolm kembali ke ruangan tempat kerjanya di ruang bawah yang terkunci. Setelah membukanya, Malcolm membuka kamus bahasa Latin dan menerjemahkan arti dari kalimat yang Ben katakan tadi siang di gereja yang artinya, dari kedalaman, aku berteriak memanggilmu Tuhan. Keesokan harinya di rumahnya Ben, ibunya Ben yang bernama Lynn, kini tengah bersiap membuat sarapan untuk Ben. Namun ketika ia hendak mengganti dasinya Ben yang kotor, ia dikejutkan dengan terbukanya semua pintu lemari dan laci di sekitar Ben yang tadi sudah ia rapihkan. Namun karena ia mengira Ben yang melakukannya, ia pun menutupnya kembali meminta maaf kepada Ben. Setelah Ben pergi karena dijemput temannya, di mejanya Lynn melihat sebuah jejak telapak tangan yang sepertinya bukan milik Ben. Sesampainya Ben di depan sekolahnya, ia sepertinya ragu untuk masuk. Namun setelah mendengar bel berbunyi, ia pun akhirnya masuk ke sekolah itu. Sepulangnya dari sekolah, Lynn sudah menunggunya di depan pintu. Setelah menyambutnya dengan ramah, ia meninggalkan Ben untuk membuatkannya camilan siang. Sepeninggal ibunya, Ben kini menghampiri Malcolm yang kini berada di rumahnya dengan tatapan aneh dan waspada. Malcolm yang menyadari ini pun langsung membuat permainan pikiran dengan Ben untuk membuatnya duduk. Namun sayang beberapa tebakan terakhirnya salah dan membuat Ben pergi ke kamarnya setelah mengatakan bahwa Malcolm adalah orang baik, namun ia tidak bisa membantu Ben. She said she told him things.
Malamnya, Malcolm menemui Anna di restoran yang ia lihat di catatannya kemarin malam tentang keinginannya merayakan hari jadi mereka. Namun sepertinya setelah kejadian tembakan itu, kini hubungan mereka menjadi jauh. Anna sama sekali tidak menanggapi ceritanya Malcolm sejak kedatangannya dan begitu bil pembayaran datang, ia langsung pergi meninggalkan Malcolm setelah mengatakan selamat hari jadi. Hari berikutnya, Malcolm mencoba melakukan pendekatan lagi dengan Ben dengan mengobrol dan mengantarnya ke sekolah. Sementara itu Lin, secara tidak sengaja ketika ia mengamati beberapa foto Ben yang terpajang di dinding, ia melihat ada beberapa sedikit kilauan cahaya di samping Ben yang baru disadarinya di semua foto-fotonya Ben. Sedangkan Ben yang kala itu ditanya apa yang paling ia inginkan seandainya ia dapat melakukannya. Ben pun mengatakan bahwa ia merasa tidak takut lagi. Malcolm yang kini merasa hubungannya dengan Anna semakin buruk, hampir meluangkan semua waktunya di ruang tempat kerjanya. Dan tiba-tiba saja ia merasa cemburu ketika dari jendela di sana, ia melihat seorang pria datang dan sepertinya mengobrol dengan Anna dan kemudian pria itu kembali pergi. Beberapa hari kemudian, Ben yang tengah menerima pelajaran gurunya di sekolah yang bernama Stanley mencoba menanyakan pada para muridnya tentang gedung apakah sekolah itu sekitar 100 tahun yang lalu. Dan ketika tidak ada seorang murid pun yang menjawabnya, lalu setelah melihat sekeliling mengatakan bahwa sekolah itu dulunya merupakan tempat di mana banyak orang-orang digantung dan banyak pembunuhan terjadi. Kata-kata Ben yang menakuti teman-temannya pun mencoba disanggah gurunya. Namun karena Ben tidak mau menyerah gurunya pun marah padanya. Sementara di rumahnya Malcolm yang pulang ke rumahnya larut malam, kini mendapati istrinya sudah tertidur dengan menyalakan rekaman video pernikahannya dengan Malcolm yang membuat Malcolm terharu. Paginya, ia mencari Anna dan mendapati Anna tengah mandi dan tidak mengganggunya. Namun ia heran ketika melihat sebotol obat antidepresi yang berada di sana yang seingatnya Anna maupun dirinya tidak pernah membelinya. Dan ruangan kerjanya sudah terkunci kembali padahal ia tidak menguncinya. Sedangkan ibunya Ben, kini membawa Ben ke tempat salah seorang teman anaknya yang ulang tahun dengan tujuan membiarkan Ben bergaul dengan anak-anak lainnya. Namun sayang beberapa anak nakal kini membulinya dengan memasukkannya ke sebuah ruangan gelap dan menguncinya yang membuat Ben histeris ketakutan karena mengetahui ada hantu di dalamnya. Untung Lin mendengarnya dan mengeluarkannya dalam keadaan pingsan. Setelah itu ia pun membawa Ben ke psikiater anak untuk diperiksa. Sementara Lin bertemu dengan dokter dan menjawab beberapa pertanyaannya. Kini Malcolm pun menemui Ben yang ketakutan di ruang pasien dan mengobrol dengannya. Ia menceritakan tentang kisahnya hidupnya yang membuat Ben tersentuh yang akhirnya ia juga menceritakan tentang rahasianya kepada Malcolm. Bagaimana Ben sebenarnya bisa melihat orang mati setiap harinya. Bagaimana mereka berjalan di sekitarnya namun mereka hanya memperlihatkan diri mereka pada orang yang ingin mereka temui dan mereka tidak melihat satu sama lain dan bahkan mereka tidak menyadari kalau mereka sebenarnya telah mati. I see dead people Dead people like all the time. Mendengar ini Malcolm pun kaget dan merasa tak percaya. Ia mengira Ben kini mengalami tekanan dan halusinasi yang parah yang dimungkinkan merawatnya harus di rumah sakit, dan ia menyadari mungkin ia tidak dapat membantunya. Sementara itu Lin yang membawa Ben dari tempat pemeriksaannya tadi mendapati sweater Ben kini sobek ketika ia menidurkan Ben. Ia juga melihat luka goresan di tubuh Ben yang membuatnya bersedih. Mengira itu ulah teman-temannya Ben tadi ia pun menelpon ibunya anak-anak itu dan meminta anak-anak mereka menjauhi Ben. Tengah malamnya, Ben yang terbangun karena menahan ingin buang air kecil pun dengan memaksakan diri melawan rasa takutnya pergi ke kamar mandi dan membiarkan pintunya terbuka. Namun ketika ia sedang buang air kecil, ia merasakan sesuatu bergerak melewatinya menuju dapur. Dengan memberanikan diri Ben pun menuju dapur. Melihat sebuah sosok mirip ibunya ia pun memanggilnya namun begitu berbalik ternyata ia adalah hantu lain yang mirip ibunya. Ben yang terkejut dan kaget pun langsung pergi ke rumah kemah yang berada di kamarnya dengan puluhan patung Yesus dan tentara mainan menemaninya di sana. Keesokan harinya, Malcolm menonton pertunjukan Ben di sekolahnya. Dan setelah acara selesai,
Mereka pun hendak pulang ketika Ben tiba-tiba berhenti dengan ketakutan karena kini ia dapat melihat sebuah keluarga tergantung di lantai 2 di ruangan di sampingnya dan ketiganya menatap Ben yang membuat Ben ketakutan. Malcolm yang menyadari Ben melihat sesuatu di sampingnya pun mengamatinya namun ia tidak melihat apa-apa. Lalu Ben pun mengatakan bahwa ketika kita tiba-tiba merasakan bulu kuduk kita berdiri dan udara menjadi dingin itu berarti ada hantu di sekeliling kita. Lalu Malcolm pun mengajak Ben pergi dari sana. Malam harinya, Lynn makan malam dengan Ben. Ia menanyakan perihal kalung neneknya Ben yang ia simpan di lemari bajunya telah berpindah ke lemarinya. Dan ketika ia mengira Ben yang memindahkannya dan menanyakannya Ben pun tidak mengakuinya. Karena Lynn mengira Ben berbohong Lynn pun marah padanya. Ben yang kecewa pun pergi hendak ke kamarnya ketika ia melihat sesosok hantu anak remaja memintanya mengikutinya untuk menunjukkan senjata ayahnya yang telah membunuhnya. Karena ketakutan Ben pun meminta ibunya untuk tidur dengannya malam itu dan Ben masih belum memberitahukan ibunya perihal kemampuannya melihat hantu. Sementara itu keesokan harinya, Malcolm pergi melihat istrinya di tempat kerjanya merasa cemburu dan marah padanya dengan melempar batu ke tokonya ketika ia melihat Anna dekat dengan pria lain di sana. Dengan kekecewaan di matanya, ia juga menemui Ben dan mengatakan bahwa ia kini sudah tidak bisa membantunya lagi. Namun Ben meyakinkan Malcolm bahwa ia pasti bisa membantunya. Malcolm yang ragu akhirnya kembali iseng membuka rekaman percakapannya dengan Vincent pasien dulu yang tempo hari menembaknya. Lalu setelah dengan cermat mendengarkan video itu dan menyadari sesuatu keesokan harinya, ia langsung pergi menemui Ben lagi. Lalu ia mengatakan kepada Ben, kira-kira menurut Ben kenapa hantu-hantu itu selalu datang kepadanya sama seperti hantu-hantu yang datang terus ke pasien Malcolm sebelumnya. Lalu, Malcolm pun mengatakan bahwa kemungkinan mereka ingin menunjukkan sesuatu atau meminta bantuannya. Namun Ben harus berusaha melawan rasa takutnya ketika ia bertemu mereka. Dan Ben pun berniat mencobanya. Malcolm pun pulang ke rumahnya dan melihat lagi pria kemarin yang bersama Anna di tokonya. Namun ketika ia mencoba menghentikannya ia sepertinya tidak mendengarnya dan langsung pergi. Sementara malam itu Ben terbangun dari tidurnya karena teriakan ibunya yang mengigau dalam mimpinya. Setelah ibunya tidur dengan tenang kembali, Ben pun hendak masuk ke tenda tidurnya ketika ia merasakan udara menjadi dingin di sekitarnya. Tahulah ia kini ada hantu lain yang akan menemuinya. Dengan cepat ia pun merapikan tendanya dan langsung masuk ke dalam. Dan tak berapa lama, penjepit tendanya satu persatu melepas dan diakhiri dengan munculnya sosok wanita remaja ke dalam tendanya dan memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Ben yang kaget dan ketakutan pun langsung kabur meninggalkannya. Namun mengingat ucapan Malcolm tadi siang, akhirnya ia pun memberanikan diri kembali untuk menemuinya dan berkomunikasi dengannya. Do you want to tell me? Keesokan harinya, Ben dengan ditemani Malcolm, kini menaiki sebuah bus dan pergi ke suatu tempat. Setelah berkendara cukup lama, akhirnya ia tiba di sebuah perumahan dengan deretan mobil mewah di depannya dan puluhan orang berseragam hitam dengan tanda berkabung karena meninggalnya seseorang. Dan ketika mereka memasuki rumah duka itu, mereka melihat banyak wajah-wajah penuh kesedihan di sana. Ben langsung memasuki sebuah ruangan yang merupakan kamar remaja wanita yang meninggal itu yang mendatanginya tadi malam. Setelah masuk ke sana, ia dikagetkan dengan kehadirannya yang tiba-tiba dari bawah kasurnya lalu memberikan sebuah kotak kepada Ben untuk diberikan kepada ayahnya. Ben lalu membawa turun kotak itu dan setelah mencari, ia menemukan ayah dari anak itu yang sepertinya tengah terpukul karena kepergiannya. Setelah berhadapan dengannya, Ben memberikan kotak itu dan mengatakan padanya bahwa anaknya yang bernama Kira ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Setelah itu Ben dan Malcolm pun pergi. Ayahnya Kira yang mengetahui itu kotak milik putrinya pun langsung membuka kotak itu dan memutar video yang berada di dalamnya. Awalnya ia sedikit terhibur dari kesedihannya melihat permainan boneka tangan yang dimainkan putrinya itu. Namun beberapa detik kemudian, wajah tak percaya kini terlihat di matanya. Di mana kini ia melihat, istrinya yang merupakan ibu tiri mereka kini meracuni makanan putrinya yang membuatnya terus sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Akhirnya setelah ia terbukti pelakunya,
Ibu tiri Kira pun hanya bisa diam ketika suaminya membongkar kejahatannya. Semenjak itu, Ben pun kini tidak merasa takut lagi bertemu dengan hantu-hantu yang mendatanginya. Ia kini malah berhubungan baik dengan mereka. Ia juga kini memerankan peran utama di sekolahannya dalam acara pertunjukan sekolahnya yang membuat Malcolm kini dapat bernafas lega. Setelah pertunjukan selesai, Malcolm kembali memuji penampilan Ben yang baik dan Ben kini terlihat sudah bisa lebih gembira dan bahagia. Lalu Ben pun mengatakan pada Malcolm bahwa kalau ia ingin bicara dengan istrinya bicaralah saat dia tidur karena ia pasti mendengarkannya. Ben juga mengucapkan selamat tinggal kepada Malcolm dan berterima kasih sudah membantunya yang dalam hal ini Malcolm belum sepenuhnya memahami perkataan Ben. Dalam perjalanan pulang dari sekolahnya, Ben yang dijemput ibunya kini terhenti di jalan raya karena macet dengan adanya kecelakaan lalu lintas jauh di depan mereka. Melihat ada kesempatan untuk Ben mengutarakan yang sebenarnya kepada ibunya, akhirnya Ben pun mengatakan rahasia besarnya kepada ibunya. Dimulai dengan mengatakan kecelakaan yang terjadi jauh di depan mereka bahwa seorang wanita tertabrak dan meninggal dan kini wanita itu berada di samping jendela Ben, yang membuat ibunya ketakutan. Ben juga mengatakan banyak hantu lainnya yang ia jumpai namun sepertinya Lin tidak mempercayainya. Namun ketika Ben menceritakan tentang neneknya yang merupakan ibunya Lin, yang selalu mengunjungi mereka, memindahkan perhiasannya ke laci Ben, mengawasi Lin dan bahkan Ben bisa mengetahui perihal pertanyaannya ibunya kepada neneknya ketika ia meninggal yang hanya diketahui olehnya dan hal-hal lainnya yang akhirnya kini Lin pun menangis dan mempercayai Ben. Lalu scene berpindah ke Malcolm. Setibanya di ruang tengah rumahnya, ia kembali melihat istrinya sedang tertidur di kursi dan TV yang masih menyala memperlihatkan video pernikahannya dengan Malcolm yang kembali ia putar untuk kesekian kalinya. Dan ketika Malcolm duduk di sampingnya, dalam tidurnya, Anna tiba-tiba saja berkata bahwa ia merindukan Malcolm, dan bertanya kenapa ia meninggalkannya. Malcolm yang bingung pun akhirnya menyadari sesuatu ketika Anna menjatuhkan sebuah cincin pernikahan yang seharusnya ada di tangan Malcolm. Malcolm langsung berdiri terkejut setengah mati ketika mengingat dan menyadari perkataan-perkataan Ben kepadanya. Mengingat kenapa di meja makannya hanya ada satu piring buat Anna, mengingat Anna mengacuhkannya dan sepertinya tidak melihat keberadaan dirinya, melihat ruang kerjanya kini tertutup rapat, melihat nafas Anna menjadi dingin dengan keberadaannya. Akhirnya, kini Malcolm mengingat kembali sebuah tembakan Vincent ke tubuhnya yang ternyata membuatnya meninggal tanpa Malcolm menyadarinya selama ini. Persis seperti yang dikatakan Ben bahwa, tiap hari ia melihat orang-orang yang sudah mati yang tanpa mereka sadari kalau mereka telah mati. Akhirnya setelah menyadari tentang dirinya Malcolm kembali menghampiri Anna dan mengucapkan selamat tinggal padanya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Tamat. Secara keseluruhan, The Sixth Sense bukan film horor yang mencoba menakuti dengan kemunculan hantu. Film ini lebih fokus membangun suasana mengerikan tanpa mencoba menakuti kita sebagai penonton. Bisa dibilang film ini berada di antara horor dan thriller dengan hantu sebagai penggerak ceritanya. Namun jujur, admin kaget menonton ending dari cerita ini. Bagaimana dengan kalian? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. I see.